Jadi gini, CSAT itu kan menjadi salah satu KPI agent. Nah, tapi tidak semua customer itu memberikan feedback. Jadi ada ditemukan ini beberapa agent itu ternyata dia nol feedbacknya. Dari customer dia sudah kirim nih CSAT-nya. Let's say 50 sampai 100. Ternyata benar-benar satu pun tidak ada yang memberikan feedback nih. Sementara untuk perhitungan CSAT untuk agent tersebut kalau seperti itu kan artinya 0% ya. 0% atau dianggap NA. Tetapi eh, kondisi tersebut itu sering mendapat concern ya dari agent yang bersangkutan maupun leader yang bersangkutan lah. Merasa nggak fair dong, kita kan udah kerja bener, tapi KPI kita secara keseluruhannya jadi berkurang nih, gara-gara ininya 0%, gara-gara ininya NA gitu. Nah, ada advice nggak sih untuk hal atau kondisi seperti ini harusnya gimana nih kita? Siap, ini memang ada terjadi juga di beberapa company ya, Bu Asaria ya. Gimana kalau misalnya agennya no feedback nih? Gimana nih? Ada advice nggak untuk terkait dengan KPI-nya? Saya boleh langsung nggak ke Pak Yanuar untuk yang ini? Pak Yanuar dulu nih. Gimana Pak Yan? Ada nggak advice-nya Pak? Ada yang pertama berarti marahin customer-nya ya. Ya, Kalau bisa sih. ya Mas Dari. Karena ini jadinya NA bukan nol ya. Kalau 0% kan sih jadinya tidak ada yang puas kan jadinya ya Bu. Tapi lebih ke tidak Iya. terukur jadi. Balik ke pembahasan kita di CX Measurement salah satunya yang customer centric matrix ya. Bu Astaria Mas Frans ya. Di customer satisfaction tuh ada silo atau ada illusionnya juga. Karena kadang-kadang ada hal yang faktor X lah yang membuat skor itu bagus, ada juga yang faktor X membuat itu skor itu tidak bagus. Tapi kalau kita lihat dari konteksnya Bu Astaria, berarti ini kan tidak ada customer yang isi feedback ya kan ya. Nah, berarti yang bisa kita coba cari adalah melakukan sales improvement dengan cara apa? Berarti ini harus masuk ke rangka sales innovation frameworks nih. Gimana caranya kita melakukan proses perbaikan di sisi prosesnya ya kan ya. Karena kalau misalkan terjadi satu kali kan ya dengan satu proses yang sama, misalkan di isinya setelah auto close gitu setelah 5 menit percakapan selesai, misalkan, muncullah message gitu kan Mas Bu Astaria. Nanti Bu Astaria bisa jelasin aja di mana ya biar kita bisa tahu ke titik permasalahan sekalian apa Iya. yang bisa kita coba kasih masukan gitu. Atau apakah isinya setelah selesai di close tiketnya langsung otomatis itu apa interaction yang muncul dan langsung ada form feedbacknya gitu kan dan sebagainya. Atau saat minta feedbacknya apakah ada kata-kata dulu caption gitu yang cukup lumayan panjang gitu terus baru satu baris URL atau link feedbacknya jadi ketika ini ketutup ya kan atau sama customer karena kita juga harus melihat perspektif dari sisi customer centric kira-kira di proses dan di user interface dan user experience seperti apa yang membuat orang notice ya kan ya ini ada form yang harus diisi gitu lebih ke situ di proses itunya berarti kita nggak ngomongin ke resultnya kan berarti kan ngomongin ke respondennya kan berarti kalau saya lihat dari di kerangka CX Innovation Framework berarti di ada sisi itu yang harus dianalisis kira-kira root cause-nya ada di mana berarti di prosesnya justru yang harus di improve di Bu Astaria di mana Bu boleh Bu Oke. di-share aja Bu Iya, prosesnya jadi kayak gimana. untuk yang saat ini kita tuh ada dua. Yang pertama itu langsung dari aplikasi, dari platformnya yang bekerja sama dengan kita, eh, puas atau tidak puas. Itu yang pertama. Yang di sini sebenarnya tidak terlalu kendala nih, tapi yang menjadi yang kendalanya lebih challenge itu adalah yang email. Karena yang email itu kita kirim surveinya by link. Hmm. Jadi by link ke customer dan ya tadi nol feedback gitu kan. Kalau untuk action plan-nya supaya anak ini tetap mendapatkan feedback, saya sudah coba berikan beberapa strategi nih ke leader-leader untuk action gitu kan. Ya, Dan itu ya. baru mau berjalan karena baru dibahas kemarin sebenarnya kan jadi ngomongin ini nih. Tetapi
eh, saya terpikir juga kalau misal best effort kita sudah kita lakukan, ternyata benar-benar nih masih nol feedback nih. Karena saya sebenarnya eh, ada ada setujunya juga dengan agent dan leader yang merasa keberatan karena ya tadi dia sudah melakukan surveinya, kemudian dari sisi quality-nya itu dinilai dia tidak ada kesalahan, oke lah nilainya seperti itu. Tapi karena si CSAT ini dia NA, akhirnya overall KPI-nya itu final score-nya dia jadi lebih rendah gitu. Jadi dia merasa nggak fair gitu. Nah, saya kepikiran juga gitu. Ya harapannya sih dengan strategi yang sudah dibicarakan kemarin dan akan kita lakukan itu bisa bisa menjawab lah untuk yang nol feedback ini. Cuma worst case-nya misal terjadi gitu. Ya. Agentnya nggak salah ya, bukannya mereka hanya menikmati proses. Ibu B2B apa B2C, Bu? Punten. Dua-duanya. Ya, dua-duanya ya. Platform channel favoritnya berinteraksinya di mana, Bu? WhatsApp. Yang favoritnya di WhatsApp. Satu praktisnya aja ya, Bu. Masukkan praktis saya, gunakan feedbacknya di platform yang memang pelanggan kita dominan, ya kan ya. Jadi kalau memang dia di WhatsApp, coba cari cara improvementnya, proses feedbacknya dimintanya di WhatsApp juga. Karena kalau email kan udah beda channel kan ya. Iya, betul. Nah, itu yang pertama, yang bisa sih itu cukup praktis. Yang kedua, kalau kita udah berada di channel favoritnya pelanggan kita, tentu harus ada hal yang menarik dari sisi cara komunikasinya atau captionnya ya. Contoh paling praktisnya banget juga, Bu, di awal-awal ya, biasa gunakan softener gitu. Isi feedback, ya sekian orang yang beruntung akan mendapatkan voucher, GoPay atau apa ya. Jadi ada hook gitu, kalau bahasa konten ya Mas Frans ya. Ada satu trigger yang membuat orang mau ngisi gitu. Jadi bisa contoh beberapa hal praktis sih yang bisa dicoba. Tapi mungkin ada tambahan dari ibu-ibu yang lain. Oke, thank you Pak Yanwar. Mungkin saya tambahkan Dari kali ya, silakan, Bu. mumpung masih hot topics gitu. Tadi pertanyaannya kan adalah kalau dia sampai dengan NA, jadi bagaimana, dan kasihan kan dengan agentnya gitu. Menurut saya nih sebetulnya ada salah satu hal yang juga paling penting kita benahi adalah bahwa tidak harus jadi gini. Jadi pada saat kita melakukan suatu measurement gitu ya, measurement itu tidak terhenti pada satu topik measurement tertentu gitu. Jadi misalnya kita di sini memakai CSAT gitu. Jadi harus dipahami juga kan memang measurement itu banyak sekali ya gitu. Bahkan measurement yang biasanya kita pakai sekarang seperti CSAT, Customer Effort Score gitu ya, itu juga termasuk elemen-elemen matriks tradisional juga gitu loh. Jadi mungkin yang pertama sekali mungkin kita perlu memikirkan kembali gitu kan, apakah memang bahwa KPI si agent ini harus terhubung langsung ke setiap yang mereply gitu loh. Jadi apakah ada measurement lain gitu ya yang bisa kita ulik lagi gitu untuk memastikan bahwa ada faktor pendukung di luar daripada CSAT. Sebetulnya begitu. Karena balik lagi kalau kita mengaca kepada dunianya hospitality, dunianya airline, itu kan setiap email gitu ya, kalau kita habis flight pasti dikirimin gitu kan ya. Kalau kita hotel pasti juga dikirimin melalui email gitu. Jadi sebetulnya mereka mencari pintu yang sebanyak-banyaknya sih kalau dalam dunia services seperti hospitality gitu ya, dan airline gitu. Jadi mereka tidak hanya berpatokan pada satu titik poin tertentu gitu, bahwa kalau ini tidak di-reply lalu kemudian tidak berkorelasi langsung terhadap si agent tersebut gitu. Jadi mungkin kita perlu lihat lagi gitu ya, tadi kembali lagi kita menilai tadi Yanu sempat mention terkait dengan kalau memang di WhatsApp lalu maksimalkan di WhatsApp. Tetapi selain juga dengan WhatsApp juga perlu dimaksimalkan apakah ada data pembicaraan tertentu yang bisa kita cerna sehingga kita bisa memastikan bahwa dari data tersebut sebetulnya agent sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi tidak sepenuhnya hanya bergantung pada
satu interaksi dari nasabahnya sendiri juga gitu. Karena balik lagi kalau sudah terlalu sering ya, kalau airline itu terus terang saya nggak setiap kali airline kirim juga di email saya bakal jawab sih Bu gitu loh, bahwa karena kadang-kadang kita transit dikirimin lagi, kita in and out dikirimin lagi, jadi setiap jeda tuh dikirimin terus gitu loh. Jadi saya juga nggak bakalan ini gitu. Jadi makanya saya pikirkan bahwa tapi kalau di dunia airline tuh mereka memang sudah mengantisipasi itu sih gitu. Jadi itu mungkin bisa menjadi patokan masukan juga sih buat organisasinya Mbak Astaria. Oke, terima kasih Pak Yanuar, Ibu Christine. Ibu Siap. Kartina, mohon maaf, kenapa jadi Bu Christine? Kartina. Iya. Maklum ya Siap. Bu, puasa. Butuh Santai Bu. aqua sepertinya. Tapi Ini jangan loh Bu sekarang ya. Astaria full episode. Hebat. Sama Bu Nani. Luar biasa. Dan Siap. ada lagi yang lain Hopefully sebenarnya sudah full.